Kabarin. Kabar. Terkabar. Ya juga. Nah, yang berikutnya saya mau komentari tentang Pak Mahfud yang sudah ribut juga soal ikut-ikutan bicara soal WUS. Nggak usah nyebrang ke sana sini, Pak. Bapak itu saya sudah bilang ini sudah mau pensiun, pulang aja ke kampus ngajar sana. Jadi kalau salah ngomong, salah penafsiran orang gitu kan. Ini kan sekarang sedang apa ya? Sedang gencar-gencarnya orang mau memarginalkan Pak Jokowi, mau mendowngrade Pak Jokowi. Masa Bapak ikut-ikutan? Bapak kan pernah di kabinet begitu lama. Kenapa Bapak nggak ngomong dulu kalau WUS itu 3 kali lipat di markup dan sebagainya? Kenapa baru sekarang? Udah gitu nggak pakai bukti lagi. Kan jadi fitnah. Terus dibalik KPK suruh nyariin. Loh Bapak ada buktinya nggak gitu? Nah, orang-orang yang pemikiran dengan Bapak tidak suka dengan Jokowi ya makin ngompor-ngompori. Ini Bapak ini kan profesor. Intelektualitasnya luar biasa. Masa seperti itu? Malu-maluin aja Pak Mahfud ini gitu. Tafakur lah Pak, pulang sholat yang baik gitu, jangan sholat pikirannya kemana-mana ya kan. Apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Yang penting itu barang kemudian ada dan untuk melayani masyarakat. Kalau kemudian kita selalu menarasikan, ini berat, ini sulit, ini mahal. Kemerdekaan itu berat loh, mahal loh. Makanya tidak sembarang konsultan mungkin bisa kemudian menyampaikan isi hatinya pada saat mau perang kemerdekaan itu. Gitu. Kalau Pak Agus yang di sana nggak merdeka-merdeka sampai ini hari. Karena berat-berat terus. Tidak ada di sana keinginan yang kuat. Tidak ada kemudian di sana upaya yang kuat. Tidak ada di sana doa. Dan tidak ada patriotisme. Tapi kan kalau perang biasanya buat strategi dulu Bang. Nggak langsung datang berperang. Kan harus dikalkulasi dulu. Apa strategi perang yang paling canggih ketika you bersenjatakan yang namanya bambu runcing? Apa? Nggak ada. Maka kalau kita berikan itu mungkin kepada konsultan yang pada hari ini, Indonesia nggak merdeka-merdeka. Karena tidak pernah mengukur bagaimana patriotisme, bagaimana keinginan yang kuat, bagaimana doa yang kuat. Atas kebutuhan, atas keinginan dari masyarakat, dari anak bangsa. Itu yang perlu gitu. Jadi kalau hitung-hitungan ini nanti rugi. Saya berkali-kali katakan, jangan berbisnis. Jangan pakai hitungan bisnis kalau untuk rakyat. Tapi di mana tempat selalu diulang-ulang, ini rugi. Loh, jalan ke kampungnya Bung Ferdinand juga merugikan kalau dari sisi kita melihat nggak suka kepada orangnya gitu yang memberi keputusan. Kenapa? Karena yang menikmati di kampung itu cuma 13 orang misalnya. Nggak kapan ini balik investasi ini. Maka mari kita mulai berpikir pada hari ini bahwa hal yang baik yang bisa diberikan kepada masyarakat Indonesia, berikan. Nah hari ini apa yang kita lihat? Barang dari China sudah ada di tempat kita. Kita bingung gimana bayarnya gitu. Loh kok aneh? Tinggal ini yang sekelas beliau ini buktikan kejagoannya sekolah di luar negeri, bikin skema bagaimana membayar ini. Harusnya seperti itu, bukan kemudian mencacat masa lalu. Ini saya sudah kasih tahu. Hari ini existing seperti ini. Apa yang bisa kontribusikan kepada rakyat Indonesia? Jadi kita lupakan saja apa yang sudah terjadi. Jangan dilupakan, justru itu yang harus dicarikan. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang harus kita lakukan demi masyarakat mendapat pelayanan, jangan kemudian lihat ke belakang. Saya dulu ini sudah katakan jangan begini. Ya elah. Kalau begitu konsultan perang dulu, nggak ada negara yang manapun merdeka. Gitu loh. Karena selalu mengatakan kita nggak akan kuat, kita nggak akan kuat. Tapi patriotisme, saya kira Pak Jokowi menerapkan itu pada hari ini. Tapi mungkin sekarang nggak kuat juga bayar utang, sehingga ramai kemudian diperbincangkan. Siapa bilang nggak kuat? Pak Ferdinand, Siapa bilang nggak kuat? Siapa bilang nggak kuat?
Datanya mana yang mengatakan kita tidak kuat bayar? Oke, buktinya pada saat rapat dengan Komisi 6 kemudian disampaikan ini akan menjadi bom waktu. Tidak ada bom waktu, itu hanya istilah kata saja. Restruktur dapat berlaku. Kenapa takut? Bahwa restruktur ini akan memakan waktu 100 tahun. Emangnya 100 tahun ke depan Indonesia udah nggak ada? Oke, baik. Bagaimana mikirnya ini? Berarti beban utangnya mungkin 100 tahun, begitu ya? Ya, Jangan kenapa? takut, karena ini perang, begitu. Bang Ferdinand? Ya, terima kasih Mbak Elvira. Saya hampir tersedak tadi mendengar pernyataan Bang Bestari ini. Saya ngeri kalau model-model pemikiran seperti ini mengurus negara. Nah, saya nggak takut. Gini. Ya, jadi begini. Anda silakan sampaikan. Ya, ini saya Tidak mau usah sampaikan. kritisi yang apa saya sampaikan gitu. Justru ini saya mau sampaikan. Bang Apa? Bestari dengar aja. Yang pertama kita mau bicara tentang kereta cepat Indonesia. Saya mau menyampaikan bahwa memang sejak awal kereta cepat Indonesia ini sudah gagal nalar. Kenapa gagal nalar? Karena memang proyek ini adalah hasrat ambisius yang tidak dikalkulasi soal kemampuan membayar. Ini utang bukan pinjaman gratis. Kalau kita melihat biaya yang dikeluarkan untuk membangun kereta cepat Indonesia ini sampai 120 triliun. Dengan ekspektasi bahwa kereta cepat ini akan beroperasi normal, pendapatannya 100% dari kursi yang tersedia. Ternyata sekarang semua analisis itu kan tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa gagasan, ide dari kereta cepat ini sudah tidak Pancasilais sejak awal. Karena kalau kita bicara tentang membangun Indonesia dengan konsep Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Dan nawacita lah waktu itu. Saya tidak mau memandang nawacita karena itu hanya omong ini aja. Saya mau melihat dari konstitusi Pancasila. Di sana jelas-jelas tertuang kata adil makmur. Dan ini tidak menggambarkan bahwa ini adalah pembangunan yang berkeadilan. Kenapa tidak berkeadilan? Karena kereta cepat ini segmennya tidak masyarakat umum keseluruhan. Ya itu yang pertama, karena ini segmen penggunanya terbatas. Kenapa terbatas? Tiketnya itu jauh lebih mahal daripada kereta yang ada. Contohnya kita ambil kereta Parahyangan. Maka yang menggunakan kereta cepat itu segmennya terbatas. Dengan itulah sekarang kalau kita melihat, memang kereta cepat tidak pernah membuka data sesungguhnya. Berapa persen penjualan tiket setiap perjalanan. Kereta cepat ini kan terdiri dari 8 gerbong, sekitar 600 kursi. Sekali perjalanan, dia dalam satu hari harus berjalan 62 kali. 31 ke Jakarta, 31 ke Bandung. Kalau dihitung sekarang, berapa persen sih yang terjual? Itu akan mengukur bahwa memang kereta cepat ini diperuntukkan untuk rakyat. Kalau pemenuhan kursinya ternyata memang direbut oleh masyarakat, maka itu bisa kita rasa, oh iya segmennya masyarakat. Tapi sekarang faktanya tidak demikian. Maka kereta cepat Indonesia mengalami kerugian. Kalau kita hitung-hitung kembali kepada biaya kos operasional kereta cepat ini, satu hari itu bisa berkisar 2-3 miliar. Kalau pendapatannya saja tidak mencapai 3 miliar, mau apa? Jadi kalau konsepnya Bang Bestari yang penting barangnya ada, saya jadi agak lucu melihat konsep pemikiran mengurus negara seperti ini. Ini pokoknya utang aja lah yang penting kita pakai baru. Tadi kan ini konsep konsep perang. Apalagi dibandingkan dengan konsep perang semakin ngawur pemikiran itu. Dulu zaman perang orang tidak takut mengorbankan nyawanya. Sekarang ada nggak yang berani mengorbankan nyawanya untuk membangun kereta cepat? Jokowi suruh korbankan nyawanya sekarang bayar hutang. Berani nggak dia? Jadi jangan dibandingkan dengan perjuangan kemerdekaan jauh jangan sekali. Bawa Jokowi dulu. Loh ini penggagasan Jokowi. Benar, sebagai apa? Dalam kapasitas apa? Kapasitasnya sebagai Yang presiden. dukung dia siapa? Jangan bicara begitu. Tidak semua kebijakan Jokowi didukung oleh PD Perjuangan. Siapa bilang? Siapa yang bilang? mana? Di ujung terakhir kan setelah kenikmatan itu sirna. Inilah pendapat-pendapat yang selalu tidak mau Bapak mengakui juga nggak berani Dengar. mewakili hari ini dari kader PDIP kan? Saya selesai. Bapak mewakili PDIP enggak? Saya selesaikan dulu saya bicara. Kata-kata Bapak mewakili saya PDIP di sini enggak? hadir sebagai politisi PD Perjuangan. Ya, Anda mewakili PDIP. Makanya Anda dengar. Narasi Anda Saya di sini mewakili sebagai PDIP. politisi PD Perjuangan. Mewakili? Oh iya. Ah ya udah, oke. Makanya kita dengar sama-sama. Anda diam dulu, dengarkan orang Iya, bicara, saya dengar. hargai orang Lanjut. bicara. Ya, maka saya katakan bahwa kalau pemikiran seperti yang disampaikan Bang Bestari ini mengurus negara, maka kiamatlah Indonesia. Ini yang harus kita hindari. Kalau dibandingkan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia, pahlawan kita itu dulu tidak pernah takut mati berperang. Sekarang ada nggak sih yang takut, yang berani mati membela kereta cepat Indonesia ini, membayar utang? Nggak ada. Ini adalah sebuah hasrat individu dari Jokowi yang tidak memperhitungkan resiko. Sementara sekarang resiko ini semua rakyat yang menanggung, bukan hanya Jokowi dan para pendukungnya. Kita, kami, Anda semua ini yang tidak mendukung Jokowi juga akan menanggung resiko. Resikonya apa? Perekonomian Indonesia akan terganggu kalau kereta cepat Indonesia ini gagal bayar. Resikonya apa gagal bayar? Kepercayaan dunia internasional ke Indonesia akan menurun dari sisi investasi. Ya, kalau itu terjadi, apa yang akan terjadi? Ya, PDI Perjuangan ternyata menafikan bahwa segmen-segmen masyarakat ini
yang menggunakan yang namanya kereta cepat ini, karena beliau tadi mengatakan beliau ini mewakili PDI Perjuangan, maka saya agak heran kok PDI Perjuangan ini. Sekarang saya tanya, sebentar dulu dong. Mbak tukang jamu itu Sebentar dulu dong. Sebentar dulu. Anda yang memotong pembicaraan saya. Ini segmen masih saya tadi. Anda potong lanjut. saya. Habis ini saya ada. Itu. Ya, biar saya sampaikan. Jadi kenapa Suara segmennya PDIP saya bilang ini hanya terbatas karena tidak digunakan oleh masyarakat kalangan bawah semua. Kereta Parahyangan zaman Ya dulu sama masih Pak. Di Papua sana dibangun jalan juga nggak dirasakan oleh masyarakat di Jakarta. Lama-lama kita kayak emak juga berdebat di sini. Monggo Pak Bestari, silakan Pak. Ambil waktunya Artinya semua. bahwa begini, berkeadilan itu bukan hanya seperti apa yang ada di kepala beliau, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan. Pertanyaannya tadi, ini kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan dan keinginan sejalan lah. Nah, Anda ini Jadi udah gini, salah. jangan Anda pakai rasio Anda menjadi standar. Saya agak heran kalian memakai rasio kalian sebagai standar. Justru nggak pemikiran boleh. Pak Bestarus jangan jadikan standar mengurus bangsa. Segmen masyarakat harus mendapatkan pelayanan. Anda setuju nggak? Loh iya dong. Setuju kan? Kereta cepat Ya Indonesia. sudah. Justru pertanyaan saya, kereta cepat dipakai mak tukang jamu berarti nggak? kan Anda Mbok bakul setuju sayur bahwa nggak? siapapun yang memakai kereta cepat itu adalah warga negara Indonesia. Setuju nggak? Oke. Aduh, Setuju kalau dong. bicaranya warga negara, Saya harus pesawat berikan kesempatan. Logika kelas Anda bisnis ini yang juga dipakai sesat. warga negara. Oke, saya akan Nanti ada perkenalkan. orang naik Oke. pesawat Anda bilang lagi Baik, untuk orang kaya baik, bubarkan Garuda. Baik. Gimana Anda? Sudah bersama Ini, kami Aduh. ya. ini logikanya miring Baik. seperti Enggak. Jokowi. Oke, ini. saya akan perkenalkan Kita langsung baru lainnya tahu sudah nih bergabung. PDIP pandangannya begitu. Oke, Ini ditahan logikanya dulu, miring ditahan sama dulu. seperti Jangan Jokowi. lama-lama. Sudah hadir bersama Sesak kami napas Nailul dia. Huda, Direktur. Ya begitulah ya Sob ya, tadi perdebatan antara Bestari Barus dan juga Ferdinand Hutahian. Orang dari partai PDIP yang selama hampir 9 tahun pada saat Pak Jokowi menjadi presiden, mereka menikmati kekuasaan itu. 1 tahunnya enggak. Tapi mencak-mencaknya panjang banget ke Pak Jokowi. Ya, tadi dibilang sama Pak Bestarus ya, mereka tuh sewot sama Pak Jokowi ketika kenikmatan itu sirna. Kalau bicara orang Indonesia ya, banyaklah orang Indonesia. Salah satunya ya ada yang orang Indonesia tuh yang super kaya ada, yang kaya ada, yang sederhana ada, yang miskin juga ada. Macam-macam lah. Apakah kereta Wus untuk orang yang tidak punya duit? Yang enggak lah ya. Untuk yang punya duit, yang cukup duit. Apakah BLT untuk orang kaya? Enggak. BLT itu diperuntukkan orang yang kurang mampu. Orang kaya nggak dapat. Jadi di situ ya. Apa namanya ya? Ya pemerintah coba berusaha adil kepada masyarakatnya ya. Karena itu tertera dalam sila Pancasila ya. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalkan di zaman Pak Jokowi, BBM lah ya. Di Jawa misalkan 1.000. 1 liternya itu 10.000. Kok di Papua bisa sampai 50.000? Nah, pemerintah berpikir bagaimana caranya. Ya udah, akhirnya diusahakan lah itu agar rakyat Papua juga merasakan bensin yang sama harganya di Jawa. Walaupun pemerintah rugi. Kan begitu. Dibangunlah jalan tol di Kalimantan, di Sulawesi, dan dibangun Trans Papua. Apakah untung? Agak ada Pak untungnya. Tapi itulah keberadaan pemerintah ya. Bagaimana menciptakan, mengusahakan seadil-adilnya untuk masyarakat. Kalau lo punya duit, pengen naik bus, ya naiklah. Kalau lo punya duit, pengen terbang, naik pesawat, ya bisa. Kalau nggak punya duit, ya diem aja kayak gua. Kan begitu ya. Nah, pikiran-pikiran itu pasti kita hilangkan ya. Masyarakat Indonesia itu banyak, bukan yang segelintir aja. Dan banyak macamnya ya. Ada yang di partai politik, PDI, PSI, Nasdem. Itu juga orang Indonesia. Terus ada yang di mana? Ada yang jadi oposisi, benci. Ya, itu juga orang Indonesia. Tapi tetap coba dilayani sama pemerintah ya, supaya adil ya. Bagaimana caranya? Ya itulah tugasnya pemerintah. Itulah gunanya pemerintah. Nah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat?
Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.